Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mimin akan lanjutkan ceritanya. Tapi seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like-nya. Oke, lanjutkan saja ceritanya. Bab 2431 sampai bab 2435. Setelah mendengar instruksi Ye Chen, Chen Zekai segera berkata, "Baiklah, Tuan Muda, saya akan membuat pengaturannya sekarang." Setelah mengatakan itu, dia dengan cepat berbalik dan pergi. Saat ini, Takehiko Ito berkata dengan sedikit malu, "Tuan Ye, Anda tidak perlu bersikap sopan, tidak perlu merayakan ulang tahun. Jika ada yang harus dilakukan, beri saya instruksi langsung." Nanako Ito, yang berada di samping, tidak dapat menebak alasan sebenarnya mengapa Ye Chen meminta mereka datang ke New York. Tujuannya, jadi dia berkata dengan sangat tulus, "Tuan Ye Chen, jika Anda membutuhkan keluarga Ito untuk melakukan sesuatu untuk Anda, tolong jangan sopan kepada kami, tidak peduli apa permintaannya. Keluarga Ito pasti akan berusaha sekuat tenaga." Ye Chen tersenyum. Berkata, "Jika Anda benar-benar ingin mengatakan bahwa saya membutuhkan keluarga Ito untuk melakukan sesuatu untuk saya, sebenarnya bukan apa-apa." Setelah mengatakan itu, Ye Chen berhenti sejenak dan kemudian berkata, "Baru-baru ini saya mendapat obat yang berguna bagi penyandang cacat secara kebetulan. Itu sebabnya saya ingin meminta Tuan Ito dan Tuan Tanaka untuk membantu saya uji obatnya sebentar." Takehiko Ito tidak pernah bermimpi bahwa Ye Chen memanggilnya jauh-jauh ke Amerika untuk mengizinkannya menguji obatnya. Jika orang awam mendengar bahwa mereka perlu menguji obat sendiri, saya khawatir mereka akan merasa sedikit kesal. Namun, Takehiko Ito sangat lega dengan Ye Chen. Bagaimanapun, dia dan Tanaka Koichi dapat pulih dengan cepat setelah mengamputasi anggota tubuh mereka, berkat obat ajaib Ye Chen. Jadi, dia berkata tanpa ragu, "Tuan Ye, berikan saja saya obatnya, saya akan meminumnya sekarang." Tanaka Koichi juga berkata tanpa ragu, "Tuan Ye, saya juga bersedia." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Bukankah kalian berdua bertanya dulu, apa efek dari obat ini?" Ito Takehiko berseru, "Tidak peduli obat apa yang kalian ingin aku coba." Ito Takehiko tidak akan pernah ragu sedikit pun. Tanaka Koichi juga berkata lalu dia mengungkapkan posisinya, "Tuan Ye, saya sama seperti orang dewasa." Ye Chen mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Dalam hal ini, mari masuk dan membicarakannya. Obat saya agak aneh. Anda tidak bisa membukanya begitu saja mulutmu untuk meminumnya. Kamu harus merendamnya seluruh orang terlebih dahulu, masuk ke dalam bak mandi lalu minum obatnya." Takehiko Ito langsung berkata, "Jangan bicara tentang makan di bak mandi. Meskipun kamu membiarkan aku makan terbalik, aku tidak keberatan." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Oke, kamar telah diberikan kepada kalian berdua. Siap, ikut aku." Ito Nanako berjalan ke arah Ye Chen dengan rasa ingin tahu saat ini dan bertanya dengan suara rendah, "Suara, Ye Chen-kun, bolehkah aku bertanya, obat apa yang kamu biarkan ayahmu minum? Di mana itu? Apa efeknya?" Ye Chen berpura-pura menjadi misterius dan berkata, "Rahasianya tidak boleh diungkapkan. Kamu akan mengetahui efek spesifiknya sebentar lagi." Ito Nanako mengangguk ringan dan tidak melanjutkan bertanya. Berdasarkan pemahamannya tentang Ye Chen, dia yakin Ye Chen pasti tidak akan membiarkan ayahnya mengambil risiko. Jika hanya untuk menguji kualitas suatu obat, dia tidak perlu bersusah payah mendatangkan ayahnya dari Jepang. Tak lama kemudian, semua orang di keluarga Ito, dipimpin oleh Ye Chen, tiba di suite mewah yang telah disiapkan. Meski suite ini tidak sebesar presidential suite, namun tetap memiliki 3 kamar tidur dan 4 kamar mandi. Di antaranya, lumpur kecantikan hijau telah dimasukkan ke dalam bak mandi 2 kamar mandi. Setelah Ye Chen membawa keluarga Ito ke kamar, pertama-tama dia meminta beberapa orang untuk duduk di sofa. Lalu berkata, "Saya telah meminta orang untuk menyiapkan 2 bak mandi. Nanti, saya akan meminta Hongwu dan pengurus rumah tangga untuk membawakannya. Pak Ito, saya membawa Anda ke kamar mandi yang berbeda dengan Pak Tanaka, dan setelah kalian berdua berbaring di bak mandi, saya memberikan obatnya kepada kalian berdua." Takehiko Ito mau tidak mau bertanya, "Tuan Ye,
apakah ada sesuatu yang perlu kita perhatikan? Tidak, Ye Chen tersenyum dan berkata, sejumlah besar lumpur kecantikan telah disiapkan di bak mandi. Kalian berdua hanya berbaring di dalamnya dan memejamkan mata dan bersantai. Kalian tidak perlu khawatir tentang sisanya. Oke, Takehiko Ito mengangguk dengan berat. Berkata, kalau begitu, jangan buang waktu Tuan Ye, mari kita mulai langsung sekarang. Ye Chen mengangguk dan berkata sambil tersenyum, ngomong-ngomong, Pak Ito, karena hari ini adalah hari ulang tahunmu, sebaiknya kamu mengucapkan selamat ulang tahun. Buatlah permintaan. Baiklah, Takehiko Ito berkata dengan canggung. Di pesawat ketika saya datang ke sini, Nanako sudah memintaku untuk membuat permintaan. Ye Chen bertanya sambil tersenyum, tanyakan pada Tuan Ito permintaan apa yang dia buat. Takehiko Ito menertawakan dirinya sendiri dan berkata, sejujurnya, saya tidak membuat permintaan pada saat itu, aku hanya melakukan gerakannya dengan santai. Ketika Nanako Ito mendengar ini, dia tiba-tiba berkata dengan marah, Odo-san, apa yang kamu lakukan? Kamu bahkan bisa membodohi dirimu sendiri. Benarkah, kata Takehiko Ito dengan sambil tersenyum, mengajukan permintaan hanyalah formalitas, saya ingin mendoakan perdamaian dunia. Jadi saya harus bertanya kepada Amerika apakah mereka setuju. Bukan, saya berjuang di mana saja sepanjang hari, dan bahkan jika saya membuat permintaan, saya bisa tidak mewujudkannya. Ito Nanako berkata dengan suara tercengang, Odo-san, bukankah kamu mengucapkan kata-kata yang begitu kuat? Siapa yang akan membuat permintaan yang tidak realistis di hari ulang tahunnya? Berharap, bisakah, bukankah kamu membuat permintaan yang berhubungan erat dengan dirimu sendiri? Misalnya, kesehatan yang baik, kebahagiaan dan umur panjang. Takehiko Ito menatap Nanako, lalu ke Ye Chen, dan hanya bisa menghela nafas, aku ingin membuat keinginan agar kamu bisa menikah besok, tapi kamu harus bertanya pada Tuan Ye apakah dia setuju, kan? Kata-kata Takehiko Ito membuat Nanako dan Ye Chen lengah. Terutama Nanako yang berdiri karena malu dan menghentakkan kakinya dengan marah. Odo-san, kamu. Melihat dia terlalu ingin mengatakan apapun, Takehiko Ito sengaja bertanya, aku ada apa? Bukankah kamu memintaku untuk membuat permintaan? Aku hanyalah seorang putri sepertimu. Jadi tentu saja aku berharap kamu segera menikah dan memulai sebuah keluarga. Ito Nanako berkata dengan marah, kamu bisa membuat permintaan dan harapan agar aku mendapatkan menikah lebih awal. Tapi kenapa kamu ingin menyebut Ye Chen-kun? Takehiko Ito menolak melakukan apapun dan menunjuk langsung ke Ye Chen dan bertanya padanya, apakah kamu tidak ingin menikah dengan Tuan Ye? Nanako Ito menjadi cemas dan berkata tanpa berpikir, tentu saja. Saat dia mengatakan itu, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia telah mengatakan hal yang salah, dan dengan cepat berkata, tidak, Odo-sang hanya ingin aku mendapatkan segera menikah, jadi buatlah permohonan saja agar aku segera menikah, sedangkan untuk menikah dengan siapa, ini bukanlah sesuatu yang perlu kamu khawatirkan. Takehiko Ito merentangkan tangannya dan berkata, jika logika dasar membuat permintaan adalah mengatakan kepada Tuhan apa yang kamu inginkan, maka kamu harus mengatakan kepada Tuhan dengan jelas apa yang aku inginkan. Aku harap kamu menikah. Tapi aku tidak berharap kamu bisa menikah dengan siapapun. Aku harap kamu bisa menikah dengan seseorang yang kamu cintai dan seseorang yang aku kagumi. Jadi saya harus menjelaskan kepada Tuhan bahwa saya harap Anda bisa menikah dengan Tuan Ye. Kalau tidak, jika Tuhan, lelaki tua itu, tidak jelas dan sembarangan memasukkan orang lain, bukankah aku akan menyakitimu? Ito Nanako merinding. Semua menutupi tubuhnya karena malu, dan tidak punya pilihan selain berkata, Odo-san, tolong datang ke sini, mari kita berhenti membicarakannya. Ito Takehiko menoleh untuk melihat ke arah Ye Chen dan berkata tanpa daya, Tuan Ye, apakah menurut Anda dia menentang dirinya sendiri? Meskipun Ye Chen sedikit malu, tapi dia tidak terlalu terpengaruh. Dia memandang Takehiko Ito dan bertanya dengan sangat serius, Tuan Ito, jika Anda diminta untuk membuat sebuah keinginan yang hanya menyangkut dirimu sendiri, apa yang akan kamu buat? Takehiko Ito mendengus dan tersenyum. Dengan santai berkata, jika itu hanya menyangkut diriku, maka aku pasti berharap kedua kakiku.
Berbicara tentang ini, Takehiko Ito tersenyum pahit dan melambaikan tangannya. Lupakan. Ini tidak mungkin dicapai. Saya tidak perlu khawatir tentang Tuhan lagi. Ye Chen tersenyum ringan. Dan berkata, katakan, kata Takehiko Ito. Dia bertanya dengan bingung, apa yang harus kukatakan? Ye Chen berkata dengan serius, ucapkan keinginanmu. Takehiko Ito berkata, tidak ada gunanya mengatakan sesuatu yang tidak mungkin dicapai. Ye Chen melihat raut wajahnya, dia terlihat sedikit serius dan berkata perlahan, jangan khawatir apakah itu bisa terwujud atau tidak, katakan saja dengan berani dulu. Kalau tidak berani mengatakannya, bagaimana bisa itu terwujud? Kata-kata Ye Chen membuat Ito Takehiko merasa bahwa dia tidak cukup bahagia karena begitu sibuk, jadi dia berkata tanpa berpikir, jika aku benar-benar ingin membuat permintaan yang berhubungan dengan diriku sendiri, itu pasti mendoakan kedua kakiku bisa kembali, tapi sayang sekali. Oke. Ye Chen mengulurkan tangannya untuk menyela, dan berkata sambil tersenyum, logika membuat permintaan adalah kamu bisa mengatakan apa yang kamu inginkan. Tetapi apakah itu bisa diwujudkan? Itu bukan terserah kamu. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Takehiko Ito terkejut sesaat, tersenyum mencela diri sendiri, lalu mengangguk. Tuan Ye benar? Apakah itu bisa terwujud tergantung pada Tuhan? Ye Chen melambaikan tangannya dan berkata dengan tenang, dewa ini mungkin tidak dapat membantu dengan hal semacam ini. Takehiko Ito tidak bisa tertawa atau menangis. Dia berpikir dalam hati, kamu membuatku membuat sebuah permintaan sehingga aku tidak perlu khawatir apakah itu bisa menjadi kenyataan, dan kemudian kamu berkata bahwa Tuhan itu tidak mudah untuk diajak bekerja sama. Bukankah ini menghalangi kedua belah pihak? Namun, dia tidak berani mengeluh kepada Ye Chen, jadi dia hanya bisa tertawa getir. Tertawa, tidak tahu bagaimana harus merespons. Saat ini, Chen Zekai datang dan berkata kepada Marvin, Tuan, Departemen Catering telah membuat pengaturan, kue tersebut telah dibuat oleh toko roti terbaik di New York dan dapat diantar dalam waktu 1 jam. Oke, Ye. Chen mengangguk puas dan berkata kepada Takehiko Ito dan Koichi Tanaka, oke, kalian berdua bisa masuk dan bersiap untuk menguji obatnya. Keduanya saling memandang dan membungkuk sedikit. Kepada Ye Chen secara bersamaan, segera, Ye Chen meminta Hong Wu dan pengurus rumah tangga keluarga Ito untuk membantu mereka masuk ke kamar mandi yang berbeda. Hong Wu mengetahui prosesnya sejak lama, jadi dia membawa Tanaka Koichi dan masuk untuk bersiap. Kepala pelayan keluarga Ito masih bingung saat ini, jadi Ye Chen mengikutinya dan Takehiko Ito ke kamar mandi lain. Setelah masuk, Ye Chen menunjuk ke bak mandi dan berkata kepada kepala pelayan keluarga Ito, nanti, Anda bisa membantu Tuan Ito melepas pakaiannya dan berbaring, hanya memperlihatkan bagian atas lehernya. Pengurus rumah tangga mengangguk berulang kali, oke. Tuan Ye Chen menunjuk lagi, mengenakan celana pendek dan lengan pendek yang disiapkan di gantungan. Dia berkata, ini adalah pakaian yang kami siapkan. Setelah selesai, Tuan Ito akan mengenakan pakaian ini dan keluar. Takehiko Ito melirik dan menemukan bahwa pakaian yang telah dia siapkan ternyata merupakan satu set pakaian lengkap. Mengenakan pakaian olahraga lengan pendek dan celana pendek, ekspresinya sedikit terkejut dan sedikit tertekan pada saat yang bersamaan. Sejak kedua kakinya diamputasi, Takehiko Ito tidak lagi memakai celana pendek, baik di dalam maupun di luar. Ia harus memakai celana panjang selama ada orang lain di sekitarnya. Jika ia memakai kaki palsu, pakailah kaki palsu itu ke dalam celananya. Jika dia tidak ingin memakai kaki palsu, cukup masukkan bantalan berbentuk anggota badan ke dalam kaki celananya, sehingga saat Anda duduk di kursi roda, sekilas Anda masih merasa anggota tubuh Anda masih utuh. Namun, karena itu adalah pengaturan Ye Chen, Takehiko Ito tidak bisa berkata banyak. Jadi dia berkata kepada Ye Chen, terima kasih, Tuan Ye Chen. Memikirkan sesuatu dan berkata dengan santai, ngomong-ngomong, Tuan Ito, tempat ini jauh dari pusat kota Manhattan. Tamannya sangat dekat, kita bisa jalan-jalan ke sana sebelum makan. Jalan-jalan, Takehiko Ito tersenyum canggung dan berkata dengan malu-malu, Tuan Ye, kenapa tidak jalan-jalan, dalam situasiku,
sangat tidak cocok untuk pergi tempat umum seperti itu. Ye Chen tersenyum tipis dan berkata, "Mari kita bicarakan nanti. Tuan Ito, masuk dan berbaring dulu, dan aku akan datang untuk mengantarkan obat untukmu nanti." Takehiko Ito mengangguk dengan hormat, mengangguk. Setelah Ye Chen pergi, dengan bantuan pengurus rumah tangga, dia melepas pakaiannya dan berendam di bak mandi. 5 menit kemudian, Ye Chen masuk lagi. Saat ini, Takehiko Ito sudah terbaring di bak mandi, dengan lehernya terkubur di lumpur kecantikan. Ye Chen memandang Takehiko Ito dan berkata dengan tenang, "Tuan Ito, Anda mungkin tertidur sekitar 20 menit dulu. Ketika Anda bangun, ingatlah untuk membilas tubuh Anda hingga bersih dan kemudian mengenakan pakaian yang disiapkan untuk Anda." Ito Xiongyan adalah bingung dengan operasi misterius Ye Chen. Dia benar-benar tidak tahu apa tujuan Ye Chen membiarkan dia berendam di lumpur. Pada saat ini, Ye Chen mengeluarkan pil pembentukan kembali, menyerahkannya ke tangan kepala pelayan, dan berkata, "Berikan pil ini kepada Tuan Ito." "Baiklah, Tuan Ye." Kepala pelayan itu mengangguk dengan hormat dan hati-hati. Dia mengambil pil itu, ramuan yang diserahkan oleh Ye Chen di tangannya, lalu memasukkannya ke dalam mulut Takehiko Ito. Begitu Takehiko Ito meminum obat tersebut, otaknya terasa pusing, seperti dibius total sebelum operasi, dan dia langsung kehilangan kesadaran. Alasan mengapa dia kehilangan kesadaran sepenuhnya karena khasiat obat dari pil resaping. Menurut catatan dalam Jiu Xuan Tianjing, ketika pil pembentukan kembali membentuk kembali tubuh, itu akan membawa rasa sakit dan rangsangan yang luar biasa bagi penggunanya. Terlepas dari pembentukan kembali tubuh, rasa sakitnya bahkan lebih menyakitkan daripada operasi medis modern. Luka di badannya bahkan lebih parah. Oleh karena itu, khasiat obat dari pil resaping sebenarnya adalah untuk membuat orang kehilangan kesadaran terlebih dahulu, dan kemudian menggunakan khasiat obat yang sebenarnya untuk membentuk kembali. Prinsipnya sama dengan logika anestesi sebelum operasi dalam pengobatan modern. Setelah Takehiko Ito mengalami koma, dia benar-benar tidak sadarkan diri. Tetapi Ye Chen bisa merasakan energi spiritual yang kuat di tubuhnya berkumpul menuju tubuh bagian bawahnya. Tak lama kemudian, Ye Chen bisa merasakan sepertinya ada 2 kecambah penuh energi spiritual di akar paha Takehiko Ito. Sepertinya pil pembentuk kembali sudah mulai bekerja. Jadi, Ye Chen berkata kepada pengurus rumah tangga, "Terima kasih telah menjaga Tuan Ito di sini, dan jangan menyentuhnya sebelum dia bangun." Pengurus rumah tangga berkata dengan sangat hormat, "Jangan khawatir, Tuan Ye." Ye Chen mengangguk dan berbalik, meninggalkan kamar mandi. "Saya datang ke kamar mandi lain di sebelah." Saat ini, Tanaka Koichi, dengan bantuan Hong Wu, juga berendam di bak mandi. Setelah Ye Chen menjelaskan kepadanya, dia meminta Hong Wu memberinya pil resaping. Setelah itu, dia meninggalkan Hong Wu mengawasinya dan kembali ke ruang tamu di suite mewah. Di saat yang sama, Nanako Ito sedang duduk di sofa menunggu dengan cemas. Suruoli berdiri di sampingnya, berpikir dengan penuh semangat di dalam hatinya, ramuan Tuan Ye dapat menghidupkan kembali Li Yalin yang terluka parah. Sekarang dia telah meminta ibunya dan keluarga Ito untuk datang ke New York. Sungguh suatu kebetulan. Ya, ibu saya dan keluarga Ito telah memutilasi anggota badannya. Mungkinkah Tuan Ye akan menggunakan ramuan yang sama untuk mengobati mereka? Baru saja, Tuan Ye telah membimbing Takehiko Ito dan memintanya untuk mengungkapkan pendapatnya, berharap kakinya dapat dikembalikan ke keadaan semula. Seandainya, mungkinkah ramuan Tuan Ye dapat membantu mereka meregenerasi anggota tubuh mereka yang terputus? Jika itu masalahnya, bukankah begitu, Ibu? Bukankah dia bisa menjadi orang normal? Suruoli ibunya, Hei Yingxiu, sudah kehilangan lengannya sebelum dia mengandungnya. Justru karena dia kehilangan lengannya untuk menyelamatkan Su Soudao, Su Soudao tergerak dan mengkhianati pernikahannya serta berselingkuh dengannya. Dan justru embun cinta itulah yang menyebabkan lahirnya Suruoli. Semasa kecil, Suruoli sering merasa tertekan karena ibunya kehilangan lengan. Dan yang membuatnya bingung adalah kapanpun dia masih kecil, sambil membelai luka di lengan ibunya yang patah,
menangis dan memohon kepada Tuhan untuk memberkati lengan ibunya yang patah dan membiarkan lengan ibunya yang patah itu tumbuh kembali. Ibunya akan selalu memberitahunya dengan ekspresi puas wajahnya, dia menggunakan lengannya yang hilang untuk menukar hadiah paling berharga di dunia. Jadi saya tidak menyesalinya sama sekali. Suruoli muda tidak mengerti. Dia tidak tahu hal luar biasa apa yang telah ditukarkan ibunya dengan lengan itu. Namun ketika dia dewasa dan mengetahui alasannya, dia menyadari bahwa ibunya telah menggunakan lengan itu untuk menggantikan dirinya. Lengan yang hilang dari ibu saya erat kaitannya dengan takdir saya. Jika ibu saya tidak kehilangan lengan itu, saya tidak akan pernah bisa datang ke dunia ini. Namun meski ibunya tidak menyesalinya sama sekali, Suruoli selalu merasa sangat kasihan atas pengalaman ibunya selama 20 tahun terakhir. Meskipun ibu saya adalah seorang praktisi seni bela diri, dia telah kehilangan lengannya dan masih menjadi penyandang disabilitas karena ketidaknyamanan dan diskriminasi. Suruoli bermimpi membuat ibunya kembali normal, meski dia kehilangan lengannya. Namun dia juga tahu betul bahwa harapan ini hanyalah angan-angan belaka. Tetapi pada saat ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa angan-angannya mungkin menjadi kenyataan. Nanako Ito tidak tahu sebanyak yang diketahui Suruoli. Dia belum pernah melihat keajaiban yang terjadi pada Li Yalin, jadi dia masih belum mengerti kenapa Ye Chen memintanya untuk bergegas ke New York bersama ayahnya dan Tanaka Koichi. Melihat Ye Chen keluar saat ini, Ito Nanako dengan cepat bertanya, "Ye Chen-kun, bagaimana kabar Odo-san dan Tanaka-san?" Ye Chen tersenyum tipis dan berkata, "Mereka berdua baru saja minum obat dan tertidur sekarang, sekitar 20, butuh waktu sekitar 1 menit untuk bangun, Ito." Nanako mengangguk dan bertanya dengan hati-hati, "Ye Chen-jun, bolehkah saya bertanya untuk apa obat yang Anda berikan kepada mereka berdua?" Ye Chen tersenyum dan berkata, "Mereka akan keluar paling lama dalam 20 menit. Anda sebaiknya melihatnya sendiri setelah mereka mengetahui tentang perawatan spesifiknya." Oke. Melihat Ye Chen tidak mau mengungkapkannya, Ito Nanako hanya bisa mengangguk sedikit dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Ye memiliki keterampilan medis yang luar biasa. Saya terluka parah terakhir kali, dan Odo-san sangat lemah. Setelah operasi, Ye Chen-jun lah yang menyembuhkannya. Saya yakin kali ini juga akan memberikan banyak manfaat bagi Odo-san dan Tanaka-san." Selain itu, Bibi Ito Nanako, Ito Emi, hanya bisa menghela nafas. "Saya harap Oni-chan bisa ceria di masa depan. Sungguh frustasi terlihat tak bernyawa setiap hari. Dia baru berusia 50 tahun hari ini. Tapi dia terlihat lebih kuno dibandingkan saat Odo-san berumur 70 tahun. Ito." Nanako mengingat penampilan kakeknya ketika dia masih hidup, dan mau tidak mau menyetujuinya. Oji-chan memang sangat optimis ketika dia masih hidup. Dia memang jauh lebih baik dari Odo-san sekarang. Karena itu, Ito Nanako dengan cepat berkata kepada bibinya, "Tapi tolong jangan katakan ini di depan Odo-san, dia sangat peduli dengan wajah." Ito Emi mengangguk dan berkata, "Tentu saja, dengan temperamennya yang buruk sekarang, aku tidak berani memprovokasi dia." Pada saat ini, 2 orang yang tidak sadarkan diri di dalam bak mandi tidak dapat merasakan sama sekali bahwa jaringan tubuh kaki mereka mulai dari luka amputasi, dan mereka tumbuh dengan cara yang sebanding dengan 3D kecepatan pencetakan memungkinkan perbaikan yang cepat. Namun, energi untuk meregenerasi anggota tubuh yang terputus sepenuhnya berasal dari efek obat dan aura pil pembentuk ulang, dan hampir tidak ada hubungannya dengan Takehiko Ito sendiri, pengurus rumah tangga. Keluarga Ito segera menemukan detail kecil yang aneh. Dia menemukan bahwa meskipun Takehiko Ito terbaring tak bergerak di bak mandi, tingkat cairan lumpur kecantikan di bak mandi sepertinya perlahan meningkat. Dia mengira dia terpesona. Jadi dia menatap permukaan air dengan hati-hati untuk waktu yang lama dan memastikan bahwa di bak mandi kadar cairan di dalam lumpur memang meningkat. Hal ini membuatnya sedikit gugup karena dia tidak mengerti bagaimana kadar cairan di lumpur bisa terus naik ketika seseorang tidak bergerak. Pada saat ini, dia ingin mendekat, lihat apa yang terjadi. Tetapi ketika dia memikirkan penjelasan Ye Chen, dia ragu-ragu sejenak dan melepaskan gagasan itu.
Tetapi dia tidak tahu alasan mengapa ketinggian cairan naik karena kaki Takehiko Ito terus membaik, dan cairan di dalam lumpur kakinya yang terus mengembang menyebabkan ketinggian cairan terus naik. Di sisi lain, Hongwu tidak begitu terkejut. Dia juga menebak itu Ye Chen kemungkinan besar ingin membantunya dan Ito Takehiko meregenerasi anggota tubuh mereka yang terputus. Jadi ketika dia melihat setelah level cairan terus meningkat, dia segera mengkonfirmasi kecurigaannya. Faktanya, Hongwu sudah lama terbiasa dengan Ye Chen. Bukan untuk menyebutkan bahwa dia sendiri telah ditarik kembali oleh Ye Chen di pintu masuk Istana Raja Neraka. Hanya dengan matanya sendiri dia telah melihat Ye Chen memanggil Guntur lebih dari sekali. Hal yang paling mengejutkan adalah di Gunung Changbai. Ketika Ye Chen bertarung melawan 8 Raja Surgawi sendirian, Guntur itu datang, dan kilatan petir di tengah malam membuat seluruh kaki Gunung Changbai seterang siang hari. Pada saat itu, dia tahu bahwa tidak peduli hal luar biasa apa yang dilakukan Ye Chen. Itu hal yang biasa. Jadi, tanpa terkejut, dia dengan santai menyalakan rokok dan menatap Tanaka Koichi yang tak sadarkan diri sambil menelan lingkaran di matanya. Bergumam dengan suara rendah, "Hei, keberuntungan anak kecil Jepang sungguh tidak ada yang perlu dikatakan. Kedua kakinya diamputasi, dan sekarang masih ada kesempatan untuk menumbuhkannya kembali. Ini semua salah Tuan Baiye. Sial, jika bukan karena wajah Nona Nanako, bagaimana kamu bisa mendapatkan hal seperti itu? Hal baik." Saat dia berbicara, dia meniupkan sebatang rokok ke wajah Tanaka Koichi, dan berkata sambil tersenyum, "Anda tahu, Tuan Ye tidak pernah ramah kepada teman-teman Jepang. Saudara-saudara Xiaolin telah bergiliran mengalami kehidupan di rumah saya, peternakan anjing. Jika bukan karena Nona Nanako di keluarga Ito Anda mungkin telah menjadi VIP di peternakan anjing saya." Segera, dia tidak bisa menahan nafas, tetapi jika tidak ada yang lain, Nona Nanako dan Tuan Ye adalah pasangan yang sempurna. Neneknya belum pernah melihat pasangan yang begitu sempurna. Akan sangat disayangkan jika mereka tidak bisa berkumpul di masa depan. Hongwu selesai merokok, dan tingkat cairan di bak mandi hampir berhenti bertambah. Pada saat ini, Tanaka sedang berbaring di kamar mandi. Bak mandi Koichi masih belum berniat untuk bangun. Namun, Takehiko Ito, yang berada di sebelah, tiba-tiba mengejang beberapa kali. Pengurus rumah tangga yang sangat mengkhawatirkannya telah memperhatikan setiap detail dirinya. Ketika dia melihat itu dia tiba-tiba berkedut. Dia buru-buru ingin melangkah maju untuk melihat apa yang sedang terjadi. Saat ini, kelopak mata Takehiko Ito bergetar dan dia perlahan membuka matanya. Dia merasa seolah-olah dia telah tidur nyenyak sepanjang malam. Saat dia membuka matanya dan melihat pengurus rumah tangga, dia menggeliat tanpa sadar, lumpurnya terlempar kemana-mana. Meski pengurus rumah tangganya berlumuran lumpur, dia tidak peduli sama sekali. Sebaliknya, dia bertanya dengan prihatin, "Pak, bagaimana perasaan Anda, Takehiko Ito?" Mengibaskan lumpur di tangannya dan berkata dengan penuh emosi, "Saya merasa sangat nyaman tidur. Sepertinya saya sudah lama tidak tidur, dan saya merasa sedikit segar." Pengurus rumah tangga berkata dengan cepat, "Tuan, Anda baru tidur kurang dari 20 menit. Apa?" Ito Takehiko memandangnya dengan tidak percaya dan berkata, "Saya merasa seperti tertidur. Apakah ini baru kurang dari 20 menit?" "Iya." Pengurus rumah tangga berkata dengan tegas, "Saya telah memperhatikan waktu. Tepatnya, sejauh ini baru 18 menit lebih sedikit." Ito Takehiko menarik napas dalam-dalam dan menghela nafas, untuk dapat tidur dengan nyaman dalam waktu sesingkat itu. Tampaknya obat Tuan Ye pasti manjur. Pengurus rumah tangga bertanya dengan hati-hati, "Tuan, selain itu, Sensing selain segar, apakah ada perasaan lain?" "Tidak lagi." Ito Takehiko berkata. "Mengapa kamu bertanya?" Pengurus rumah tangga berkata dengan hati-hati. "Ketika Anda tertidur tadi, saya perhatikan bahwa meskipun Anda tidak bergerak sama sekali, tingkat cairan di seluruh bak mandi terus meningkat. Aneh sekali, seolah-olah seseorang sedang menuangkan dengan tenang air ke dalam bak mandi melalui pipa yang tidak terlihat. Sepertinya banyak lumpur baru yang dituangkan ke dalam." "Benarkah?" Ito Takehiko berkata dengan santai.
apakah ada alat yang khusus untuk mengisi lumpur di bawah bak mandi? Pengurus rumah tangga menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu. Tapi selama Anda tidak merasakan sesuatu yang aneh, Ito. Takehiko bersenandung dan berkata dengan santai, pasti ada sesuatu seperti lubang injeksi air. Diam-diam menuangkan air ke dalamnya, suntikkan lumpur ke dalamnya, sambil mengatakan itu. Ito Takehiko mengulurkan tangannya dan menyentuh bagian dalam. Tidak masalah, tiba-tiba dia merasa menyentuh dua kaki. Wajahnya tiba-tiba berubah, dan tanpa sadar dia berteriak, Baga, mengapa Anda memasukkan kaki palsu saya ke dalam bak mandi? Apakah mereka berdua ingin mandi juga? Takehiko Ito yang sudah lama tidak berkaki sebenarnya sudah beradaptasi dengan keadaan tanpa kaki baik secara fisik maupun psikis. Tiba-tiba ada sepasang kaki tambahan, dan kesadaran serta sistem sarafnya bahkan tidak dapat menandingi kedua kaki tersebut. Oleh karena itu, ketika Takehiko Ito memasukkan tangannya ke dalam lumpur tanpa jarak pandang dan tiba-tiba menyentuh kedua kakinya, alam bawah sadarnya langsung menyimpulkan bahwa itu pasti prostetik miliknya. Karena itu, ketika dia menyentuh kaki palsu itu dan dimasukkan ke dalam bak mandi, pikiran pertamanya adalah menjadi sangat marah, jadi dia memarahinya dengan tajam. Meskipun dia tidak menyukai prostetik, dilempar ke dalam lumpur lebih terasa seperti lelucon yang menghina. Tapi saat ini, pengurus rumah tangga itu memasang ekspresi polos di wajahnya. Dia menunjuk ke bangku ganti di area ganti kamar mandi dan berkata, Tuan, di mana kaki palsu Anda? Takehiko Ito berbalik dan tiba-tiba menyadari bahwa kaki palsu miliknya kakinya dipasang, dan saat ini ditekuk dan diletakkan di bangku ganti. Mau tak mau dia bertanya-tanya, lalu dia melihat ke lumpur di depannya dan berkata, lalu apa yang ada di sini? Kemudian dia memeluk salah satu dari mereka dengan kedua tangan dan berkata dengan dingin, coba saya lihat apa-apa ini, segera. Setelah itu, Ito Takehiko tiba-tiba memegang benda itu dengan kedua tangannya dan membalikkannya ke atas, dan merasakan seluruh tubuhnya terjatuh tak terkendali. Bagian dalam bak mandi berbentuk melengkung sehingga relatif stabil saat berbaring diam. Namun, begitu seseorang berguling-guling di dalamnya sambil memegangi kakinya, seluruh orang tersebut kehilangan pusat gravitasinya. Pengurus rumah tangga awalnya penasaran dengan apa yang ada di dalam bak mandi Takehiko Ito. Namun sedetik berikutnya, Takehiko Ito langsung terjungkal ke belakang. Tubuh bagian atas terpeleset, dan ia terbalik, dan seluruh kepalanya terjatuh ke dalam lumpur. Takehiko Ito melihat bahwa sudah pasti kepalanya akan jatuh ke dalam lumpur. Sebelum kepalanya tenggelam ke dalam lumpur, tanpa sadar ia mengumpat, "Ah, Baga." Setelah mengatakan itu, kepalanya langsung masuk ke dalam lumpur. Kemudian, beberapa gelembung keluar dari permukaan lumpur tebal. Dan saat kepalanya masuk ke dalam lumpur, 1,5 kaki betisnya tiba-tiba melompat keluar dari air di ujung lain bak mandi. Pengurus rumah tangga itu tercengang saat melihat kaki dan separuh betisnya. Namun sebelum sempat bereaksi, ia dikejutkan oleh Takehiko Ito yang terendam lumpur. Maka ia pun bergegas ke depan dan langsung menarik Takehiko Ito keluar dari lumpur. Setelah Takehiko Ito keluar dengan wajah berlumuran lumpur hijau, ia langsung memuntahkan seteguk besar lumpur hijau, lalu terbatuk-batuk tak terkendali. Pengurus rumah tangga dengan cepat menemukan handuk untuk menyeka wajahnya hingga bersih, dan bertanya dengan prihatin, "Tuan, apakah Anda baik-baik saja, Takehiko?" Ito menggelengkan kepalanya karena malu, dan bertanya dengan lemah, "Bagaimana saya bisa sembuh sekarang, pengurus?" Rumah tangga mengatakan ini lalu aku teringat bahwa dalam kesurupanku tadi, aku melihat 1,5 kaki betis. Jadi, dia buru-buru berkata, "Tuan, saya pikir Anda baru saja mengambil 1,5 kaki." Takehiko Ito mengingat proses aneh tadi, dan dia benar-benar mengambil 1 kaki dari lumpur sekarang. Apalagi itu adalah kaki manusia yang terasa sangat nyata. Saking gugupnya Takehiko Ito, ia buru-buru meraih tepi bak mandi dengan tangannya, buru-buru mendorong tubuh bagian atasnya keluar dari lumpur, lalu menendang kakinya tak terkendali ke dalam. Namun hingga saat ini, Takehiko Ito masih belum mengetahui kalau kakinya telah tumbuh kembali. Saat ini,
Secara tidak sadar ia masih merasa kehilangan kakinya, dan tendangan bawah sadar tersebut sepenuhnya merupakan refleks terkondisi ketika orang panik. Refleks terkondisi ini pada dasarnya tidak melalui otak manusia. Melihat lumpur di belakangnya beterbangan, seolah-olah sesuatu yang besar akan keluar darinya, Takehiko Ito sangat ketakutan hingga merinding di sekujur tubuhnya, dan dengan cepat mengulurkan tangannya dan berkata kepada pengurus rumah tangga, "Cepat tarik aku keluar dari bak mandi sialan ini, keluar." Pengurus rumah tangga juga ketakutan. Dia dengan cepat memeluk salah satu lengan Takehiko Ito dengan kedua tangan dan menariknya keluar dari bak mandi dengan kekuatan tiba-tiba. Segera setelah itu, Takehiko Ito merasakan seluruh tubuhnya melompat keluar dengan desir. Sebelum dia siap, dia terjatuh dengan keras ke tanah dan jatuh ke dalam kotoran anjing. Saat dia aduh, dia mendengar pengurus rumah tangga itu menjerit sangat ketakutan. Jeritan itu sangat membuatnya takut, dan dia dengan cepat bertanya, "Apa itu? Pernahkah Anda melihatnya?" Pengurus rumah tangga menatap kedua kaki Ito Takehiko yang utuh dan berkata dengan gemetar besar, "Tuan, milikmu kakimu telah tumbuh. Ini sangat tidak masuk akal. Bagaimana ini mungkin? Aku pasti sedang bermimpi. Saat dia berbicara, dia tanpa sadar mengusap matanya dengan kedua tangan, dan mengatakan sesuatu yang masuk akal seperti mantra. Di saat yang sama, ketika Takehiko Ito mendengar kata-katanya, tanpa sadar dia menoleh dan berteriak ketakutan melihat pemandangan di depannya. Sebab, ia tiba-tiba menemukan bahwa kedua kakinya yang diamputasi ternyata tumbuh kembali. Namun, Takehiko Ito tidak peduli tentang kebahagiaan saat ini. Seluruh pandangan dunianya benar-benar terbalik. Dia tidak tahu apakah itu kenyataan atau mimpi. Lagi pula, sungguh sulit dipercaya kakinya bisa tumbuh kembali. Meskipun Takehiko Ito dia selalu menantikan kakinya tumbuh kembali. Namun saat dia melihat kedua kaki terhubung di bawahnya, dia benar-benar ketakutan dengan kemunculan kaki tersebut secara tiba-tiba. Ini seperti seorang kerabat dekat meninggal, dan Anda merindukan orang tersebut untuk hidup kembali. Tetapi jika orang tersebut benar-benar duduk dari peti mati, pasti akan membuat kerabat dekat tersebut takut sampai mati. Saat ini, Nanako Ito di luar pintu mendengar teriakan ayahnya dan berkata dengan gugup, "Apakah terjadi sesuatu pada Odo-san?" Setelah mengatakan itu, dia tanpa sadar bangkit untuk melihat. Ye Chen menghentikannya saat ini dan berkata sambil tersenyum, "Jangan khawatir, saya akan pergi melihatnya." Nanako Ito buru-buru berkata, "Saya akan pergi juga." Ye Chen berkata dengan ringan, "Tuan, Ito tidak mengenakan pakaian apapun, jadi sebaiknya kamu tidak masuk sekarang." Nanako Ito mengangguk tak berdaya dan berkata kepada Ye Chen, "Kalau begitu tolong serahkan pada Ye Chen." Ye Chen tersenyum sedikit, bangkit dan pergi ke kamar mandi tempat Takehiko Ito berada. Ketika dia membuka pintu, dia melihat Takehiko Ito terbaring telanjang. Dia duduk di tanah, memandangi kakinya dengan ekspresi ngeri di wajahnya, seluruh tubuhnya tercengang. Melihat Ye Chen masuk, Takehiko Ito, yang pikirannya tidak bisa lagi bergerak, sepertinya mengambil sedotan penyelamat dan berkata dengan cepat, "Tuan Ye, apakah saya terhipnotis oleh Anda?" Ye Chen tersenyum, "Aku tidak Akan menghipnotismu. Tidak mungkin." Takehiko Ito berkata dengan serius, "Sekarang aku melihat kedua kakiku telah tumbuh. Kelihatannya sangat nyata. Bulu kaki yang kabur itu persis sama seperti yang asli. Tuan Ye, ini pasti semacam halusinasi yang disebabkan oleh hipnotis, kan?" Saat dia mengatakan itu, dia memikirkan sesuatu dan berkata dengan cepat, "Ngomong-ngomong, bahkan pengurus rumah tanggaku, kami punya halusinasi yang sama. Mungkinkah ada zat halusinogen yang mudah menguap di dalam lumpur yang menyebabkan kami berdua mengalami halusinasi?" Ye Chen menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tenang, "Tuan Ito, Anda tidak mengalami halusinasi. Ilusi yang luar biasa, kedua kaki yang kamu lihat itu nyata. Apa yang baru saja kuberikan padamu adalah obat yang dapat meregenerasi anggota tubuhmu yang terputus. Itu sebabnya aku meneleponmu jauh-jauh dari Jepang. Jadi dengan sungguh-sungguh aku beritahu kamu bahwa mulai hari ini, kamu bukan lagi seorang orang cacat tanpa kaki."
Kata-kata Ye Chen membuat Takehiko Ito merasa seperti disambar petir. Dia membeku di tempat untuk waktu yang lama, menatap Ye Chen dengan gugup, dan bertanya dengan suara gemetar, "Ya, Tuan Ye, apakah Anda yakin tidak bercanda, miliki kakiku? Benar-benar sudah dewasa." Ye Chen mengangguk dan berkata dengan santai, "Tuan Ito, bagaimanapun juga, Anda datang ke sini dengan angin kencang dan ombak. Anda tidak perlu terlalu terkejut saat ini, bukan? Jika Anda masih belum melakukannya, percaya ini benar, sebaiknya kamu berdiri dan mengambil beberapa langkah." Takehiko Ito tertegun. Dia melihat kedua kakinya yang tebal dan tanpa sadar mengulurkan tangan untuk menyentuhnya. Perasaan mendapatkannya sangat nyata. Terlebih lagi, setelah ia sedikit tenang, ia menyadari bahwa tangannya tidak hanya merasakan sentuhan nyata saat menyentuh kakinya, tetapi kakinya juga merasakan sentuhan yang nyata. Saat ini, seluruh tubuh Takehiko Ito mulai bergetar hebat tak terkendali. Dia perlahan-lahan mulai percaya bahwa segala sesuatu yang ada di hadapannya tampaknya benar. Kejutan yang sangat besar dan kegembiraan yang luar biasa ini membuat seluruh tubuhnya gemetar seperti pasien Parkinson yang parah. Kemudian, tanpa sadar dia ingin menekuk kakinya. Meskipun gerakan kakinya sedikit tersentak-sentak, perlahan-lahan kakinya menekuk sesuai keinginannya. Saat ini, Takehiko Ito merasakan air mata mengalir deras hingga pandangannya kabur oleh air mata. Kemudian, dia teringat perkataan Ye Chen, menyeka air matanya, memeluk lututnya dengan kedua tangan, dan mencoba berdiri perlahan sambil memegangi lututnya. Awalnya, dia mengira tindakan ini akan sulit, tetapi yang tidak dia duga adalah hanya dengan sedikit usaha di kakinya, dia berdiri dengan mantap. Meski belum bisa beradaptasi dengan kedua kakinya yang baru tumbuh, namun tak bisa dipungkiri kondisi kedua kakinya tersebut sedang berada pada puncaknya. Oleh karena itu, Takehiko Ito berdiri sepenuhnya hanya dalam sekejap mata. Takehiko Ito bukanlah orang yang tinggi, tingginya hanya sekitar 1,68 meter. Namun, ia telah berlatih bela diri sejak kecil, meski bukan ahli bela diri. Bertahun-tahun berlatih karate dan sanda juga telah meningkatkan fisiknya, kebugaran dan kekuatan, sampai tingkat yang melebihi sebagian besar rekan-rekannya. Pil pembentuk kembali membentuk kembali kakinya kembali ke kondisi puncaknya. Meskipun kakinya agak pendek, namun sangat kuat, postur berdiri, ditambah dengan lumpur hijau, tampak seperti kepala besar dengan rambut hijau, simpanse. Ye Chen melihat Takehiko Ito berdiri kosong di tempat, dan tahu di dalam hatinya bahwa hal semacam ini pasti terlalu mengejutkan bagi Takehiko Ito, dan setidaknya dia perlu sedikit membiasakan diri. Pengurus rumah tangga di samping kembali sadar dan bertanya dengan ngeri, "Tuan Ye, Tuan, dia, kakinya benar-benar tumbuh, apakah saya sedang bermimpi?" Ye Chen bertanya dengan ringan, "Apakah kamu pernah memimpikannya kaki seseorang dapat tumbuh kembali setelah diamputasi?" Pengurus rumah tangga menggelengkan kepalanya dengan cepat dan berkata dengan serius, "Saya belum pernah melakukannya." Ye Chen tersenyum, "Itu dia. Itu hal yang bagus. Tapi kamu tidak bisa hanya bermimpi saja. Ibaratnya setiap laki-laki pasti pernah melewati masa pubertas. Namun yang menjadi objek setiap mimpi erotis yang dimilikinya belum tentu gadis yang paling dicintainya. Apakah menurut Anda hal tersebut benar?" Pengurus rumah tangga yakin, mengangguk dan berkata, ya, saya memeras otak sepanjang masa remaja saya dan tidak pernah memimpikannya Dewi dalam pikiran saya dalam mimpi seperti itu." Ye Chen bersenandung, lalu memandang Takehiko Ito, tersenyum ringan dan berkata, "Pak Ito, bagaimana rasanya keinginan ulang tahunmu terkabul?" Takehiko Ito, yang telah berdiri dengan bodoh sebelumnya, mendengar ini dan tiba-tiba berlutut di ubin lantai yang keras dengan bunyi gedebuk. Dengan air mata berlinang, dia menatap Ye Chen dan tersedak isak tangisnya. "Tuan Ye, terima kasih atas penemuan kembali Anda. Saya, Takehiko Ito, tidak pernah bermimpi bisa menjadi orang normal dalam hidup ini. Kebaikan besar Anda tidak akan pernah terlupakan." Sambil berbicara, dia membuka tangannya, berlutut di tanah dan bersujud 3 kali kepada Ye Chen, melihat. Takehiko Ito berlutut di tanah sambil berbicara dan menangis, ditambah dengan wajah yang penuh lumpur hijau dan sedikit terdistorsi.
Ye Chen merasa itu tidak lagi terlihat seperti gorila hijau seperti sebelumnya, tetapi tampak seperti monyet jangkrik besar yang baru muncul dari tanah. Selain itu, lelaki tua ini masih telanjang, yang sungguh tidak sedap dipandang. Jadi Ye Chen tidak melakukannya, ingin melangkah maju untuk membantunya, dan berkata kepada pengurus rumah tangga di sebelah Takehiko Ito dengan sedikit jijik, cepat ambilkan handuk mandi untuk dipakaikan Pak Ito padanya. Di usia yang begitu tua, apa artinya berlutut di tanah dengan pantat telanjang? Pengurus rumah tangga sadar, dengan cepat mengeluarkan handuk mandi, bergegas maju dalam beberapa langkah, dan menggunakan handuk untuk membungkus Ito Takehiko dari pinggang ke bawah. Pada saat ini, Ito Takehiko tidak peduli tentang rasa malu, dia sudah menangis. Dengan terengah-engah, dia menatap Ye Chen dengan mata berkaca-kaca dan terisak-isak, "Tuan Ye, kamu adalah orang tuaku yang terlahir kembali. Mulai sekarang, tidak peduli apa yang kamu minta padaku lakukan. Aku tidak akan pernah mengatakan apapun yang terjadi. Sekarang kamu memintaku untuk melompat keluar dari sini, dan aku bersedia melakukannya, mampu meninggal dengan bermartabat sebagai orang normal jauh lebih baik daripada hidup di kursi roda." Ye Chen menggelengkan kepalanya tak berdaya dan berkata, "Aku memanggilmu jauh-jauh ke sini dan memberimu obat yang sangat berharga, bukan untuk melihatmu melompat ke kematianmu dari sini, tapi untuk membiarkan Nanako. Aku tidak akan khawatir atau sedih. Kamu lagi, jadi mulai sekarang kamu harus semangat dan jangan bersikap seolah-olah kamu sudah mati sepanjang hari, dan jangan biarkan Nanako mengkhawatirkanmu lagi, mengerti?" Takehiko Ito tiba-tiba mengerti dan berseru, "Saya mengerti Tuan Ye, terima kasih telah mencintai gadis kecilmu. Mulai hari ini, aku tidak akan pernah membiarkan Nanako mengkhawatirkanku sama sekali." Ye Chen mengangguk dan berkata, "Oke, cepat bangun dan mandi. Basuh semua lumpur di tubuhmu, terutama wajahmu. Cuci mukamu dengan hati-hati, lalu kenakan pakaian olahraga yang telah disiapkan untukmu dan keluar. Nanako masih menunggu di luar." Takehiko Ito ingin bersujud lagi, tapi begitu dia membungkuk, handuk yang membungkusnya terlepas, kepala pelayan di samping dengan cepat melangkah maju untuk membantunya membungkusnya lagi. Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Berhenti memberiku hadiah sebesar itu. Saat aku membantumu, aku hanya melakukannya demi Nanako." Ito Takehiko tersedak dan mengangguk dengan serius. Lalu teringat sesuatu dan bertanya lagi, "Tuan Ye, saya berani menanyakan sesuatu kepada Anda." Ye Chen bersenandung, "Anda boleh bertanya." Ito Takehiko bertanya dengan hormat. "Tuan ya, saya ingin tahu, bagaimana kabar Tanaka? Sekarang, apakah Anda juga memberinya obat?" Ye Chen mengangguk dan berkata, "Saya sudah memberinya obat, tapi dia meminumnya beberapa menit lebih lambat dari Anda. Dia mungkin hampir bangun sekarang." Takehiko Ito menghela nafas lega dan tercekat. "Hidupku terselamatkan oleh usaha Tanaka. Tanpa dia, aku mungkin akan ditembak mati oleh keluarga Takahashi. Sekarang dia juga bisa pulih. Seperti sebelumnya, aku akhirnya memenuhi berharap." Setelah itu, dia menatap Ye Chen dan berkata dengan berlinang air mata, "Terima kasih, Tuan Ye." Ye Chen tersenyum tipis dan berkata dengan tenang, "Tidak perlu berterima kasih padaku untuk ini. Aku membantumu demi Nanako, dan aku membantu Tanaka sebagai penghargaan atas kesetiaannya kepada keluarga Itomu sebagai pelayan setia." Bersambung.